Shalom, perkenalkan nama saya Putra Gule, jurusan Pendidikan Agama Kristen tingkat 1, dan UTS kali ini saya akan membahas judul yaitu integrasi nasional. Langsung saja, pengertian integrasi nasional. Nah, pengertian integrasi nasional ini yaitu diartikan berdasarkan etimologisnya. Nah, berdasarkan etimologisnya, integrasi artinya integrasi, yaitu dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, sedangkan nasional sama dengan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang yang berlatar belakang berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Di bawah kekuasaan politik. Itu pengertian dari integrasi nasional ini. Nah, sesuai dengan pengertiannya, dapat saja kita kesimpulkan bahwa pengertian integrasi nasional itu adalah integrasi, yang artinya proses menyatukan. Itu diartikan sebagai menyatukan suatu atau bulat. Sedangkan nation artinya bangsa. Nah, berikut ini pendapat tentang pengertian integrasi nasional ini. Yang pertama adalah Saforedin Bar 1996, yaitu integrasi yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Berikut Rizal Noher Arifani 2001, di mana dia mengatakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Berikut Ramlan Subakti 2010, ia juga mengatakan bahwa integrasi ini proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dalam suatu identitas nasional. Itu beberapa pengertian dari integrasi nasional. Nah, berikut ada jenis-jenis integrasi nasional itu. Yang pertama, integrasi politik, integrasi sosial, integrasi ekonomi. Ada 3. Mari kita bahas satu persatu. Integrasi politik. Nah, integrasi politik ini terdiri dari yang pertama, integrasi bangsa, yaitu integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Nah, contohnya menjaga nilai Pancasila. Menjaga nilai Pancasila. Nah, berikut gambar yang tampil yaitu menjaga nilai Pancasila. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini, ya, itu Presiden kita Jokowi. Presiden ada komponen bangsa menjaga Pancasila. Nah, kedua dari integrasi politik ini yaitu integrasi wilayah. Integrasi wilayah merujuk kepada pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Contohnya wewenang kekuasaan dan pengibaran bendera di pulau terluar. Nah, berikut nomor 3, integrasi elit.
elit massa. Yaitu integrasi elit massa merujuk kepada masalah pembangunan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai-nilai pada kelompok elit dan massa. Contohnya, hubungan antara presiden dan rakyat, dan hubungan presiden dengan pejabatnya. Nomor 4, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Contohnya, budaya antri, gotong royong dalam sistem BPJS. Nah, 5, integrasi tingkah laku. Nah, integrasi tingkah laku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Contohnya, musyawarah untuk mufakat, kemudian sopan santun dan tata krama. Nah, itu dia tadi integrasi politik ya, yang terdiri dari tadi yang pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Itu pada integrasi politik. Nah, berikutnya pada nomor 2 ya. Berikutnya nomor 2 pada jenis-jenis integrasi ini. Yang nomornya 2 apa? Yaitu integrasi sosial budaya, yang terdiri dari suku, agama, ras, bahasa. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Misal suku, bangsa, agama, dan ras. Nah, itu dia integrasi sosial budaya ya. Yang kedua dari jenis-jenis integrasi ini, itu integrasi sosial budaya yang mana terdiri dari suku, agama, ras, bahasa. Kemudian pada nomor 3 ya, nomor 3 dari jenis-jenis integrasi ini, yaitu yang ketiga integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Nah, itu dia dari pengertian dari jenis-jenis integrasi ini. Jenis-jenis integrasi ini yang terdiri dari 3, yaitu integrasi politik, integrasi elit massa, integrasi ekonomi. Nah, berikut kita akan membahas sejarah dari sejarah integrasi ini. Ya, sumber histori, sosiologis, politik integrasi nasional. Yang pertama, integrasi Imperium Majapahit. Yaitu pertama, Jawa dan Madura diperintah langsung oleh raja dan famili. Kedua, di luar Jawa kekuasaan otonom. Ketiga, negara sahabat sebatas hubungan dagang, Kamboja, Thailand, dan lain-lain.
Kemudian kedua, integrasi kolonial Hindia Belanda, yaitu pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan mengangkat pegawai-pegawai pribumi di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Integrasi nasional Indonesia, masa yang pertama, masa perintis Budi Utomo, kemudian masa penegas Sumpah Pemuda, kemudian masa percobaan GAPI, ya, masa percobaan atau GAPI, kemudian masa pendobrak atau HUT Republik Indonesia. Nah, berikut ini kita akan membahas judul integrasi vs disintegrasi. Nah, perlu kita ketahui tadi yang pengertian pertama integrasi. Tadi kita telah mengetahui bahwa integrasi itu adalah menyatu padukan, ya, dari segala jenis perbedaan, ya, menyatu padukan. Nah, sedangkan disintegrasi apa? Yaitu disintegrasi ini menolak daripada integrasi ini, artinya dia bertolak belakang dengan integrasi ini. Oke, mari kita lihat integrasi vs disintegrasi. Nah, pertama, jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Nah, berarti disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi persatuan, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik, ya. Sekali lagi, jika integrasi terjadi persatuan, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Contoh kasus disintegrasi Gerakan Aceh Merdeka. Ya, mari kita lihat contoh gambarnya. Nah, ini dia, ya. Ini dia Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kemudian nomor 2, Organisasi Papua Merdeka, yaitu OPM. Dapat kita lihat dari gambarnya. Nah, itu dia. Dari yang kedua ini dapat menimbulkan konflik atau persatuan, yaitu disintegrasi. Ini disintegrasi yang menimbulkan konflik. Nah, kemudian kita akan membahas faktor dari integrasi sebuah negara. Nah, apa sih faktor integrasi dari sebuah negara? Yaitu Howard Rings menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama, ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. 4, kesempatan pembangunan ekonomi. Kelima, ideologi nasional. Itu dia faktor integrasi sebuah negara ini menurut Howard Rings. Nah, kemudian dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Nah, sedangkan dalam dimensi yang vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekuatan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Oke, itu saja pembahasan dari malam hari ini.
itu mengenai integrasi nasional ini, yang dimana mulai dari pengertiannya, yang mulai dari jenis-jenis integrasinya. Jenis-jenis integrasi nasionalnya tadi terdiri dari 3, yang dimana integrasi politik, integrasi sosial budaya, integrasi ekonominya. Sekian dari pembahasan saya mengenai judul integrasi nasional ini. Saya tahu, saya menyadari masih banyak kekurangan di sana sini dan untuk dimaklumi. Dan seterusnya saya juga berterima kasih kepada dosen yang telah membimbing dan mengarahkan kami sepanjang saat ini, yang telah memberikan kami motivasi untuk menjalankan suatu UTS ini, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan baik meskipun masih banyak kekurangan di sana sini. Sekian dan terima kasih. Shalom.